Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di kelas 6 yang berbahagia. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya nanti yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah SDN 05 itu Bapak Budianto SPD. Selanjutnya yang terhormat pada Bapak Ibu SDN 05 yang berkesempatan hadir di hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk pemaparan materi modul di program CGP, itu aksi nyata modul 1.4 Desiminasi budaya positif. Terima kasih dengan waktunya. Baiklah, saya Sosneti Aktif itu CGP Angkatan 11 Damasoraya. Oke, untuk memulai acara di siang ini, marilah kita sejenak membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya acara yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi sadri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di ruangan ini guna sama-sama kita mendengarkan pemaparan desiminasi dari budaya positif. Apa itu budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Ustaz Teti. Kemudian sholawat besar salam bagus-bagusnya kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir kelak. Baiklah Bapak dan Ibu yang hadir di kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama mendapatkan apa yang dimaksud nanti budaya positif. Kita terima ilmu atau materi dari Ibu Sasneti Aktif, mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah ini ya. Apapun kondisi, apapun kendalanya, kita coba dulu untuk mempelajari ini. Kalau bisa kita terapkan, kita terapkan. Harusnya memang kita terapkan, karena sekolah kita memang sekolah penggerak yang berwujud memang harus mengarahkan ke situ. Jadi disiplin positif ini kita mendisiplinkan anak, tapi berpandangan ke arah yang lebih positif. Oke, nanti seluruh materi dan segala macam kita serahkan ke Bu Neti. Apapun nanti yang akan disampaikan kita terima, dan mungkin ada sedikit diskusi nanti boleh kita buka ke Bu Neti. Baiklah, itu sedikit dari saya. Kita ikuti acara ini sampai nanti usai. Yang terakhir nanti ada orang Erlangga kesini itu menyampaikan minta waktu 10 menit menyampaikan penggunaan Erklika ya, aplikasi yang sudah kita beli untuk pembelajaran di kelas kita masing-masing.
itu membantu proses pembelajaran kita. Jadi tidak payah kita membuat media ajar lagi, modul ajar lagi, ada di sana semuanya. Kita beli 2 itu bisa gantian, 1 paket bisa dipakai 2 orang, jadi bisa 4 orang memakai sekaligus. Jadi yang 2-nya gantian. Ya, jadi berganti-gantian saja. Nanti itu yang bisa diberikan itu untuk menunjang proses pembelajaran kita ke arah yang lebih baik. Itu sedikit dari saya. Salah dan jangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD 05, yaitu Bapak Mudianto, yang telah memberikan sedikit sambutan. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya itu pemaparan mengenai diseminasi penerapan budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ada 7 topik. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu budaya positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, restitusi. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya, untuk meregangkan otak kita sedikit, kita boleh ice breaking dulu. Bisa, boleh Bapak Ibu? Oke. Ice breakingnya kita berdiri dulu sebentar. Berdiri. Gimana ya? 2 baris di belakang, 1. Eli langsung ambil tunjuk tempatnya ya. Oke. Iya. Ambil tunjuk. Angkat. Ya, angkat. Oke, cari paham Pak? Paham? Sekarang lepaskan dulu, dekat-dekat sama teman. Siap. Oke. Baiklah. Saya akan bercerita sedikit. Ingat ya, saya bilang Eli langsung angkat telunjuk temannya. Oke, ceritanya begini. Di sebuah desa yang sangat terpencil, hiduplah satu keluarga. Tidak salah. Jangan dulu. Yang mempunyai 4 anak. Oke, 4 anak kembar yang bernama Ella. Boy udah kenal ya saya. Mereka terkenal dengan keluarga yang sangat rukun. Tiba-tiba Ella terjebak pergi meninggalkan rumahnya hingga Eli semangat. Oke, baiklah, cukup. Terima kasih teman-teman. Gimana? Sudah lepas otot-ototnya sedikit dengan aktivitas kita dari pagi sampai siang ini. Terima kasih. Oke, baiklah, Bapak Ibu hebat SDN 05 Borobudur. Selanjutnya, pertama materinya adalah perubahan paradigma belajar. Stephen R. Covey, Francis Flerswensil 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, belahan
sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita, ya. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu perubahan paradigma belajar menurut Stephen R. Covey. Lanjut. Oke, perubahan paradigma itu dasar pemikiran atau ada stimulus responnya, maksudnya rangsangan atau tanggapan. Ada teori kontrolnya. Apa itu teori kontrol? Menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Stimulus respon selama ini realitasnya kebutuhan, yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya ternyata realitas kebutuhan kita ini berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Lalu yang kelima, orang lain bisa mengontrol kita. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Yang ke-8, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Ya. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Teori kontrol. Lalu di stimulus respon terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ternyata teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Ya, itu adalah perubahan paradigma. Lanjut. Berarti selama ini kita salah ya Bapak Ibu ya. Berarti yang benarnya teori melalui teori kontrol. Lanjut yang kedua, budaya positif. Oke. Budaya itu diartikan kebiasaan. Ya, positif kebaikan. Jadi budaya positif berarti kebiasaan yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Ya, ini arti dari budaya positif. Oke, ini adalah pertanyaan. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah kita? Ya, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Ya, maka pendukungnya adalah suasana positif. Lalu dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Oke, alasan selanjutnya kenapa harus ada budaya positif? Dengan suasana positif,
secara tidak langsung juga membentuk karakter positif anak. Jadi di sini kalau kita sudah menerapkan budaya positif sama anak, tentu akan membentuk karakter positif kita tadi, akan membentuk juga ke karakter positif anak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah benar? Oke, dari Bu Siti. Jawabannya tidak. Oke, hebat. Yang kedua, luar biasa ya. Yang kedua, ibu yang lain gimana? Setuju kan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Yang kedua, pembiasaan hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, benar. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju? Oke, baiklah. Tepuk tangan untuk guru-guru yang hebat SDN 05. Terima kasih. Itu adalah pertanyaan pemantiknya. Kita lihat. Oke. Apa itu disiplin positif? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya ada dari dalam diri kita, ya, ada dari dalam diri kita, bukan dari luar, bukan dari orang lain. Itu yang dimaksud disiplin spesifik kita sebagai pendidik. Nah, ini tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan contohnya perbuatan-perbuatan yang baik, ya, disiplin, sopan, sopan santun. Oke, berarti nilai-nilai yang baik, ya. Oke, disiplin itu seperti menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat atau self disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah orang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka, ya. Itu menurut Bapak Pendidikan kita, siapa? Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa tadi kita sudah jawab pertanyaannya, ya. Benar ya, kita di sini jawabannya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan
yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, bahkan maupun hukuman. Ya, jadi sesuai dengan pertanyaan kita tadi sudah terjawab. Jadi kita tidak boleh dengan ancaman lalu tanpa kekerasan, tidak boleh ya. Oke, jadi dari disiplin tersebut akan melahirkan itu nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan tadi contohnya sopan santun. Kalau anak yang tidak sering terlambat sekolah, itu nilai kebajikannya apa? Pak Ari? Disiplin waktu. Oke, ya, disiplin waktu. Oke, materi yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu, apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain? Ya, ada begitu kita. Apakah disiplin itu karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Lalu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan. Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu tidak ingin dilihat dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan. Jadi kita tidak boleh ya, ingin dipuji itu tidak boleh. Lanjut, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, kita itu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Tidak ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan kita. Contoh, tidak ingin dipuji oleh siapapun, ya, baik atasan kita, ya. Jadi kita harus motivasinya dari diri kita. Oke, ini ada pertanyaan Pak Martin. Ada sebuah kasus, bacakan ya. Ibu Epi adalah guru wali kelas 2 di sebuah SD. Nama SD-nya SD Pelita Hati. Ibu Epi mengalami kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena Bu Epi mempunyai salah satu murid yang sangat meresahkan bernama Doni. Kenapa meresahkan? Karena si Doni ini selalu meminta paksa makanan bekal temannya, sehingga beberapa anak di kelas 2 ini mengadu ke Bu Epi bahwa Doni sering memaksa meminta bekal makanan, dan ini dilakukan setiap hari. Ya, sering nggak kasus ini kita hadapi di kelas? Pak Eri pernah mengalami? Ada. Oke, ya. Guru yang lain pernah nggak? Ibu Gus pernah nggak? Udah lama di sini, pernah ya? Oke. Ternyata dari kasus ini kita sebagai guru tidak memahami 5 kebutuhan dasar
mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa yang bisa itu? Ada yang lupa nggak? Yang pertama apa ini? Oke, hebat Berima. Beri tepuk tangan buat Berima. Masya Allah. Oke, bertahan hidup, benar. Ya, tadi kalau kami lihat dari kasus tadi, yang mana tadi kasusnya? Oke, ya, dia sering minta bekal temannya, iya kan? Berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Karena dia ingin, bisa jadi dia nggak ada dikasih bekal sama orang tuanya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Lanjut. Yang kedua itu apa tuh? Oke. Kita butuh nggak kasih sayang Bapak Ibu? Sangat butuh sekali, Masya Allah. Oke, Bu Ira langsung ketebak ya nomor 2 kasih sayang. Oke, yang ketiga Bu Ira. Yang ketiga, oke hebat kekuasaan. Yang keempat, kesemangat benar. Yang kelima, kebersihan. Ternyata kita cek ya jawabannya benar atau salah. Masya Allah hebat. Guru-guru hebat 05 ya. Penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima ya. Kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Anak kita juga gitu ya. Kebebasan, bertahan hidup. Ya, jadi kita harus paham Ibu Bapak 5 kebutuhan dasar kita. Anak kita juga begitu. Ya, jangan kita langsung seperti tadi langsung marah dengan kasus tadi. Padahal dia belum terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ya, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Iya. Oke, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Anak kita juga butuh kebebasan. Kasih sayang apalagi. Sekali-kali anak yang nakal-nakal itu rupanya dia nggak mendapatkan kasih sayang di rumah. Masya Allah. Jadi kan tadi Bu Ira, kita sebagai pendidik jadi harus tahu kebutuhan dasar anak kita. Ya Bu Ira ya. Oke. Dari 5 kebutuhan dasar manusia kita lanjut. Ada juga 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Oke. Ada yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat kita sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Oke. Coba Ibu Gus nih drama nih. Ibu Gus 5 posisi kontrol yang 5 ini mana yang sudah Ibu lakukan? Semuanya sudah. Oke. Yang tidak Gus dilakukan? Ini apa? Sorry. Apa? Pak Gus semua sudah. Kalau Ibu Ira, yang mana yang sering dilakukan? Semuanya sudah. Manajer sudah. Kenapa? Oke, lihat posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Mereka senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat
yang bisa menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri-cirinya, nih, kalau marah-marah pasti suara kita dari A sampai Z. Nanti keluar semua kata-kata yang empat kaki ya, nada suara tinggi, bahasa tubuh kita juga, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kamu, ya, menghadik-hadik. Itu contoh posisi kontrol terhukum. Kalau ini kita sering melakukan, tentu tidak berdampak bagus untuk anak kita. Ya, ini jadi ini ditinggalkan lagi kalau bisa posisi kontrol sebagai terhukum ya. Lanjut, pembuat merasa bersalah. Apa itu pembuat merasa bersalah itu? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi bersalah akan menggunakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, lalu kita buat. Inilah hasil keyakinan kelas kita. Ya, ini hasil keyakinan kelas kita buat. Lalu setiap hari kita ingatkan kepada anak pagi-paginya. Jadi gini caranya Ibu. Jadi selama ini kan anak kita berisik, nggak ada tenang, buang sampah sembarangan. Jadi ingatkan anak kita setiap hari. Kesepakatan kelas kita, 1, nih. 2, nih. Ya. Jadi nanti konsekuensinya kita dari anak juga, ya. Jadi kita tidak terlepas dari menghukum, ya. Itu pagi-pagi. Sebelum memulai pembelajaran pagi-pagi ya, sebelum memulai pembelajaran, kita ingatkan kembali keyakinan kelas itu. Kita buat bersama anak-anak, ya. Ini contoh keyakinan kelas yang telah disepakati bersama murid. Tuh, ada. Ini tadi perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Lihat peraturan, ya, kelihatan Bapak Ibu, peraturan, contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikannya, kalau ada anak-anak kita selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Mencatat, kita sering dulu ya. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata itu adalah hukuman, ya, bukan kok. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ternyata hukuman membuat anak sakit fisik, jangka waktu lama, hukuman. Konsekuensinya tadi yang pertama, sesuatu harus terjadi, ya. Paksaan, stimulus, tanggapan. Next. Ini identitas sukses. Identitas gagalnya sebelah kiri. Yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi. Identitas suksesnya disiplin, konsekuensi atau restitusi. 5 posisi kontrol. Identitas gagal. Motivasinya guru berbuat. Jadi identitas gagalnya kontrol dari luar. Kalau kita penghukum itu tadi, ini ada kan 5 penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
berbuat salah. Guru berbuat. Jadi kalau ada guru berbuat, ini contoh guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, meyakinkan atau menyindir, atau sebagai penghukum, ya. Lalu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini nak. Tuh, lalu ibu merasa kecewa melihat kamu. Jadi itu membuat orang merasa bersalah itu, ya. Kalau kita posisinya sebagai teman, membuat alasan untuk moodnya, ya. Kita kan sering nih kalau sama teman ya, sering begitu kan, membuat alasan. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi meninjau, melihat-lihat aja. Lalu kalau kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Jadi kita memberikan solusi. Kalau kita posisinya sebagai manajer. Kalau guru berkata itu, ayolah lakukan demi ibu. Ya. Kalau kita sebagai teman, ayo lakukan sebagai ibu. Mana kamu tidak mau? Masa kamu tidak mau? Gitu kan sering kan? Kalau kita posisi sebagai teman, ingat tidak? Ibu pernah. Lalu kalau kita sebagai pemantau, apa peraturannya? Jadi kita berpatokan dengan peraturan yang ada. Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kalau ibu kerja, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak yang kita tanya, kalau kita sebagai manajer, ya, anak yang memberi solusi. Oke, kita lihat. Benar Pak Ari, dari perempuan orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan anak ibu anugerah. Itu ya, itu tidak boleh kita lakukan itu, ya. Kalau ternyata penghukum nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Jadi kita langsung membentak dia, ya. Kita sebagai posisi kita sebagai penghukum. Benar sih. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Oke. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini pemantau? Ya. Jadi pemantau dia ada panduannya. Dia ada panduannya dari awal. Jadi ada patokannya. Oke. Ini sering nih di kelas bawah ya mengharapkan stiker ini. Tapi bagus juga sebenarnya, anak-anak termotivasi. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang bagus. Kita tanya anak kita. Yang terakhir nomor 7, pemaparan nomor 7 adalah restitusi. Oke. Jadi di sini kita akan bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gossett 2004. Oke, itu pengertian restitusi. Oke, ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan
kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Jelaskan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Ini tujuan kita sesuai dengan harapan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara Alsam, itu pembentukan karakter, ya. Restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ada namanya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi kita kalau ada sebuah masalah kita perbaiki dengan namanya segitiga restitusi. Oke. Di dalam menstabilkan identitas, oke, kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan masalah itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oke, menanyakan keyakinan keras apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, itu di segitiga restitusi. Oke, tahap pertama dalam segitiga restitusi itu tadi adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik sering dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Itu validasi tindakan yang salah. Oke, ini dia menstabilkan identitas, diajak tenang. Kita tanya, bagaimana pada tahapan ini diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati. Bagaimana caranya? Kita menyelesaikan masalahnya bagaimana? Pertama, kita tanya dulu sama anak kita. Jadi kita stabilkan dulu. Jadi ada anak masalahnya, ada punya masalah. Seperti kejadian tadi pagi, Bu Ira, harusnya yang pertama kita lakukan, kita stabilkan identitasnya dulu. Jangan langsung pada penyelesaian masalahnya. Oke, kita tanya sama gini. Tidak ada manusia sempurna, gitu kan? Kita sebagai guru, ya Bu. Dulu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nak. Ya. Lalu kita bisa menyelesaikan ini. Oke, lalu ini kata-katanya ya, kata-kata menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahannya. Ya, ini di menstabilkan identitas. Lalu selanjutnya validasi tindakan yang salah. Tadi ya, perbuatan yang salah pada peserta didik sering dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Tadi ingat ya, kebutuhan manusia. Ya, jangan-jangan dia tadi itu untuk memenuhi
5 kebutuhan dasarnya. Di sini guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik. Tentu ada maksudnya karena dia tidak memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah itu? Oke, ini dia solusinya. Pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, nak. Ya. Oke, ini dalam validasi tindakan ya. Kamu pasti punya alasan lah mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan anak itu, ya, jangan langsung kita judge dia, ya. Kata sianu nggak boleh gitu, ya Bapak Ibu ya. Ternyata selama ini kita salah dalam bertindak. Itu penyelesaian segitiga restitusi. Lalu yang kedua, boleh dengan cara kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Nah, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ada anak itu ya, contohnya dia mempertahankan hak barangnya. Ya kan? Ya Bapak Ibu kan sering itu ya. Maksud kita kan tadi nih, dia temannya mau membeli pinjam pensil, tapi temannya maksa kan ya. Jadi dia itu termasuk ya melindungi, ya bisa dia wajar dia berbuat begitu. Mungkin dia akan melindungi sesuatu yang penting buat dirinya, ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Ya, ada hal yang kalau sudah kita validasi tadi permasalahannya, jadi boleh kita tanya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu terakhir apa yang kita lakukan? Menanyakan keyakinan kelas. Kita kan sudah tadi membuat keyakinan kelas, ya. Jadi patokan kita itu, makanya setiap di pembelajaran kita ingatkan anak-anak peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Jadi bagaimana caranya kita menanyakan di tindakan yang ketiga, restitusi yang ketiga, apa yang kita percaya sebagai kelas atau kerja. Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah disepakati? Tanya ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini di keyakinan. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, ini di menanyakan keyakinan. Jadi akhir di segitiga restitusi itu, cara penyelesaian masalah itu adalah menanyakan keyakinan. Oke, ini contoh videonya. Cara ini siapa dia? Redmi gitu. Redmi ya? No connect kan?
Udah punya agenda. Udah punya agenda. Demonstrasi. Buat nama ibu ya, ibu Sasneti, mana? Altif. Cari lagi. Ini nih. Ini ya. Ini ya. Belum connect nih. Bluetooth ke sini. Kapan? Di atas kak. Cek. Dikat aja ini dulu kan Bu. Ibu, Bu Net, dikat aja dulu. Oke, ini tadi ya
yang saya sudah lakukan. Jadi yang pertama tadi kita apa? Kalau ada tanah kita yang bermasalah, apa yang kita lakukan tadi? Yang pertama kita validasi tindakannya dulu. Baiklah, ini kasus yang pertama. Terakhir kita, ini kasus yang kedua kemarin. Boleh juga kita tanyakan seperti anak seperti ini di luar. Suaranya. Baiklah, itulah hasil pemaparan saya di hari ini. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Saya ucapkan, marilah kita ucapkan sama-sama Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.